itu tak kasih tugas juga kan. Tak kasih tugas juga. Ternyata loh, GC yang kelas kemarin kok nggak ada ya. Oh, berarti lupa saya. Ya wis nggak apa-apa. Tapi kemarin udah dikerjakan ya yang nomor 8 ya? Sudah? Ya coba. Saya pengen tahu hasil kerjanya kemarin. Jawabannya berapa ya nomor 8 kemarin itu. Coba saya pengen tahu punyanya Mbak Nadila Lovina. Iya. Coba kamu share screen dong. Bisa nggak share screen? Bentar, Miss. Oh, punya Mas Abraham. Dikerjain nggak nomor 8 kemarin? Yang di modul. Ini yang sekolah cuma satu nih yang di sekolah nih, Mas Abraham. Kalian udah bisa share screen, Mbak Nadila Lovina? Kamu foto hasil kerjaanmu, masukkan WA web, terus kamu share screen. Saya pengen lihat punyanya 2 anak. Satunya itu ini kan 12.1. Satunya dari anak 12.2. Siapa ya? 12.2. Saya nanti pengen lihat jawabannya. Mas Angga. Ya. Habisnya Mbak Nadila Lovina, nanti Mas Angga yang share screen. Saya pengen cek and recheck udah ngerjain apa belum. Bisa, Miss. Bisa? Ya, iya dong, wes bisa ini, wes tak setting semua partisipan can share. Wah, ini. Nomor 8. Wah, coba kita lihat. Masa Made kurang besar apa enggak ini? Udah, kelihatan. Zoom ya. Oh, udah gede ya. Gede ya. Nah, okay. Kemarin tuh soalnya kan ada petugas layanan. Peluang suksesnya udah diketahui 0,8. Berarti peluang gagalnya 1 kurangi 0,8, 0,2. Terus misalkan X adalah gangguan yang bisa diperbaiki pada hari diberikan, maka di situ ada PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, dan seterusnya sampai 4. Kenapa sampai 4? Karena di situ ada keterangannya paling banyak 4 gangguan. Berarti kalau paling banyak 4 kan bisa aja tanpa gangguan. Gangguan hanya 1, gangguan hanya 2, gangguan hanya 3, gangguan hanya 4 gitu kan. Jadi itu kenapa ini yang dituliskan PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, PX sama dengan 3, PX sama dengan 4, seperti itu. Setelah P kecil tahu, Q kecil tahu, N-nya tahu, terus X kecilnya tahu, ya udah tinggal masukkan ke rumusnya aja. N-nya itu adalah 6. Terus X kecilnya ya tergantung sama yang banyaknya gangguan. Nah, ini udah diketahui semua, thread, sehingga peluang paling banyak 4 gangguan adalah tadi PX0 ditambah PX1 ditambah PX2 tambah PX3 ditambah PX4. Jadi jawabannya adalah 0,330816. Betul sekali jawabannya Mbak Nadila Lovina, terima kasih. Bu, ini berarti kalian udah ngerjain semua ya. Mohon maaf ya, harusnya dapat 100 ini ya. Gara-gara sering lupa ya. Oke, nanti aja GC-nya habis ini aja tak bikinkan ya untuk mengumpulkan ini ya. Oke, terima kasih Mbak Nadila Lovina. Silakan di stop share, kita beralih ke kelas 12.2 ke Mas Angga. Silakan Mas Angga di share screen. Di share screen. Halo Mas Angga? Iya, Miss. Ini Ya, masih silakan. mindah. Oh iya. Jadi ini sambil tak bikinkan GC-nya ya nak ya. Emang ya udah ngerjain, nggak dikumpulin ya. Lumayan ini bisa dapat nilai 100 kan tadi ya. Oke, tak bikinkan GC-nya. Kita tugas eksperimen
binomial nomor 8. Nomor 8. Paling lambat mengumpulkannya adalah nanti jam 12. Hari ini jam 12 siang ya. Jam 12 siang itu 12 PM apa? 12 AM ya? AM. Salah itu. Mana lo yo? Apa saya salah, Abraham? Belas saya. Oh, PM. Ya wis. Oke, sudah. Gimana, Mas Angga? Belum Sudah, Miss. Ini, Miss. Bentar. di share screen. Ya, kita lihat hasil pekerjaannya Mas Angga. Nah, apakah bedanya kerjanya Mas Angga sama kerjanya Mbak Nadila ini? Ada yang tahu? X0 sama X1. Kalau ini nggak ada PX sama dengan 0 ya. Bukannya memang nggak ada, Miss. Maksudnya gimana? Saya lihat di modul, di rumusnya itu, kalau PX kurang dari sama dengan R sama dengan PX1 plus PX2 sampai PX sama dengan R. Oh gitu. Berarti harusnya PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, PX sama dengan 3, PX sama dengan 4 gitu ya. Terus habis itu jumlah Iya, gitu ya. Iya, betul. Ini jumlahnya mana ya Mas Angga ya? Belum? Belum, Miss. Oh, belum. Ya harusnya dijumlah ya, dikali dulu. Ini dikali-kali gitu terus dijumlah ya. Pakai kalkulator nggak apa-apa, karena kan kerjainnya di rumah. Kalau nanti pas ujian UAS gitu nggak ada yang koma-koma kayak gini. Berarti kita kan tadi sudah melihat jawabannya Mbak Nadila dan jawabannya Mas Angga. Saya pengen tanya pendapatnya Mbak Afifatur Rodiah. Mana jawabannya yang benar? Punyanya Mbak Nadila Lovina atau punyanya Mas Angga? Yang punyanya Nadila Lovina, Miss. Kenapa kok Nadila Lovina? Lebih lengkap, Miss, penjelasannya, terus nulisnya apa? Lebih mudah dipahami gitu, Miss. Oh, nulisnya lebih mudah dipahami. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya Mbak Afifatur Rodiah. Kalau menurut Mas Abraham Ade gimana? Mana yang lebih benar? Punya Nadila juga. Oh, banyak yang bilang jawabannya Mbak Nadila yang benar. Coba saya pengen pendapat yang lain dari Mbak Cintia Mayangsari. Kalau menurutnya Mbak Cintia yang mana yang Saya benar? pakai yang nggak pakai X sama dengan 0. Terus Alasannya? soalnya di modul kayak gitu, Miss. Terus yang tadi tapi jawabannya Lofi yang X sama dengan 2 itu salah. 0-nya kebanyakan yang depan. Yang mana yang mana? Jadi kan Jawabannya Nadila. kan jawabannya 0,001536 itu harusnya cuma 0,01536. Oh, Jadi nggak teliti ngasih keliru, nolnya. Miss. Ya, oke, baik. Kita cek and recheck di modul ya. Terima kasih Mas Angga, silakan stop share.
Kita cek and recheck di modulnya. Mana modul? Sosial. Dulu tuh modulnya tak taruh mana ya, Nak ya? Modulnya dulu udah pernah saya kasih belum sih? Belum ya? Udah. Oh, gitu. Materi ya. Bentar ya, tak bukain. Iya, nih ya, kita lihat. Semuanya kita perhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di modul. Nah, sudah terlihat modulnya semuanya? Sudah ya? Nah, ini coba perhatikan. Dalam eksperimen binomial dengan n kali percobaan ulang, dimungkinkan untuk mengetahui peluang sukses paling banyak R kali atau paling sedikit R kali, di mana R itu kurang dari N, dengan menggunakan rumus PX kurang dari R itu sama dengan PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ditambah, dan seterusnya sampai PX sama dengan R. Jadi kalau misalkan tadi soalnya kan peluang paling banyak 4 gangguan, ya. Peluang paling banyak 4 gangguan. Berarti artinya di sini kan ini ya, PX kurang dari sama dengan 4. Isinya berarti apa? Isinya X sama dengan 1 ditambah X sama dengan 2 ditambah X sama dengan 3 ditambah X sama dengan 4. Gitu. Apakah ini ada PX sama dengan nolnya? Tidak ada. Karena ini dimulai dari PX sama dengan 1. Nah, di modul udah ada. Gitu. Jadi Mas Syarif sudah mengingatkan, Miss, kalau PX sama dengan 0 itu salah. Karena di modul itu harusnya dimulai dari PX sama dengan 1. Gitu. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang saya pertanyaan lagi. Menurutnya Mbak Raihana Salwa, berarti yang betul jawabannya Mbak Nadila Lovina apa jawabannya Mas Angga? Jawabannya Angga, Miss. Iya, betul. Yang benar adalah jawabannya Mas Angga. Jadi mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Cuma tadi jawabannya Angga belum dikali-kalikan, belum dijumlah-jumlahkan ya. Tinggal itu saja. Nah, nanti masih ada waktu untuk membetulkan tugas kalian itu. Saya kasih batas waktu menguploadnya adalah jam 1. Ya. Tadi Mbak Nadila Lovina udah tahu salahnya di mana. Terus Mas Angga tadi juga tahu kurangnya di mana. Jadi harus sampai ketemu jawaban akhirnya itu berapa. Gitu ya, Mas Angga dan Mbak Nadila. Dan tadi beberapa teman-teman yang masih salah. Kalau punyanya Mas Abraham Ade tadi yang sama kayak punyanya siapa? Oh, sama kayak punyanya Mbak Nadila. Oke, berarti masih kurang tepat ya. Ya. Loh, saya kita nggak dulu sih? 24. Oh iya, Sa. Terima kasih ya Mas Abraham sudah diingatkan ya. Tadi. Berarti ngumpulkannya adalah today. Today. Wis, beneran. Nah, itu ya. Oke. Itu terkait tugas yang kemarin. Alhamdulillah sudah dibahas dan sudah tahu yang jawaban yang benar yang mana. Tadi ada 2 jawaban, ternyata yang benar adalah punyanya Angga kelas 12-2. Jadi belum tentu yang kelihatannya lengkap, yang kelihatan rapi ternyata benar, salah ya. Jadi harus diperbaiki lagi. Oke. Misalnya baru saja mengupload kisi-kisi PAS. Silakan dibuka kisi-kisinya masing-masing. Dibuka gajinya masing-masing. Di situ ada kisi-kisi PAS, terus kemudian ada soal PTS yang kemarin. Jadi soal PAS itu nanti saya ngambil dari PTS. Yo, paling tinggal ganti angkanya saja gitu ya. Nanti kamu harus tidak boleh hafalan jawaban, tapi
dipahami cara ngerjakannya. Seperti itu. Itu kisi-kisinya sudah dibuka semuanya? Bisa? Nah, sekarang dibaca dulu semuanya, membaca kisi-kisinya. Tanyakan yang belum jelas, yang kalian belum ngerti, yang nomor berapa itu yang kita bahas. Karena ini kan udah kelas 12, jadi lebih mandiri ya, nggak saya bahas semua. Kalau yang kelas 11 kemarin tak bahas dari nomor 1 sampai nomor 15. Kalau yang kelas 12 dibahas yang nggak bisa saja. Silakan. Mau dibahas yang nomor berapa? Tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah jelas semua. Yang soal cerita, Miss. Yang nomor berapa? Yang FU kuadrat sin alfa per G. Sing apa? Nomor berapa? Yang VU kuadrat itu loh, Miss. VU kuadrat sin alfa per G. Oh itu. Sip. Bentar. Yang di kisi-kisi apa yang di PTS? Yang di kisi-kisi itu nanti soalnya kayak di PTS, Miss. Coba lihat dulu. Bentar ya, masih buka opening. Yang nomor 8 itu tah? Ya, Miss. Oke, baik. Kenapa? Soal cerita itu kenapa? Yang ditanyakan apanya? Bagian apanya? Saya bingung cara ngerjainnya. Ini contohnya ya. Contohnya kayak yang di soal PTS kemarin itu. Kan kisi-kisinya kan menentukan kebenaran dari suatu soal cerita yang mengandung fungsi trigonometri kayak gitu kan. Nah, ini contoh soalnya seperti ini nanti. Gitu. Gimana? Perlu dibahas kan? Perlu dibahas? Ya, baik. Turunan pertama dari X adalah X aksen V0 kuadrat per G 2 cos 2 alfa. Benar apa salah? Menurutnya Mas Fajar Rahman, benar apa salah? Nih, pernyataan 1 benar apa salah? Ini, itu turunannya ini. Benar apa salah? Sebelum saya jelasin, dicoba terka-terka dulu. Benar, Oh, Miss. benar. Kenapa kok kamu jawab benar?
Karena sin turunannya cos. Betul. Terus kalau turunan trigonometri itu apa dulu rumusnya? Sudut dulu. Supatri. Sudut dulu. Sudut 2 ini ya. Pangkatnya ada? Nggak ada. Trigonometri. Sin turunannya cos. Benar. Loh, kalau yang depan ini, benar lah itu tetap ada dan nggak berubah. Benar, Miss. Benar. Jadi gini nak, VO dan G, dia di sini posisinya adalah sebagai apa itu? Konstanta, bukan variabel, tapi konstanta. Konstanta itu apa sih? Konstanta itu kayak angka ini. Contohnya kayak gini, 3 sin 2 alfa. Nah, ini itu VO kuadrat, ini posisinya sebagai konstanta itu. Dia tidak ikut diturunkan. Kenapa? Nggak mengandung alfa. Tidak mengandung alfa, tidak mengandung sudut, gitu ya. Jadi 3 ini kalau diturunkan biasanya gimana? Kalau misalkan saya punya X sama dengan 3 sin 2 alfa, berarti X aksennya, ya, X aksennya berarti kan 3-nya nggak diapa-apain, tetap kan, ditulis 3. Terus ini dikali 2, ini turunannya cos 2 alfa. Nah gitu, nah ini loh. Kan 3-nya tetap, konstantanya tetap nggak diapa-apain. Ya. Terima kasih Mas Fajar, berarti jawabannya yang nomor 1 ini adalah benar. Seperti itu. Jadi yang soal cerita yang dimaksud Miss Adi itu ini, jadi ada soal cerita, nanti di sini ada kayak pernyataan-pernyataan, kamu disuruh mengecek pernyataan itu benar atau salah. Seperti itu. Seperti itu Mbak Cintia Mayangsari, gimana sudah jelas? Ya, Miss. Berarti Nah. yang F kuadrat itu nggak jadi 2FO/1 ya, Miss? Tidak. Oh, ya. Jadi ini menurunkannya juga tidak usah pakai U dot V yang FE sama dengan U dot V, F aksen E sama dengan U aksen V plus UV aksen gitu ya. Itu tidak usah. Kenapa? Karena ini tidak ada variabelnya. Gitu ya. Jadi tidak mengandung variabel, ini hanya konstanta, hanya berupa angka saja. Oke, berarti kalau untuk mengecek yang kedua ini, gimana? Bisa enggak? Mbak Cintia, pernyataan kedua ini benar salah, bisa enggak? Jadi diturunkan dulu, terus alfanya diganti 30. Harus untuk turunan ini, nomor 1. Iya, Miss. Jadi Ya, harus dimasukkan alfanya. Berapa berarti? 2 kali 30? 60. 60. Cos 60? Nah, Setengah. Setengah kali 2? 1. 1. Berarti kalau turunannya ini saat alfa 30 sama dengan 1, benar atau salah? Benar. Salah. Kenapa FO kuadrat per G-nya nggak dikasih, Miss? Lah ya, harusnya kan itu jawabannya. 1 kali VO kuadrat per G kan? Jadi Iya. harusnya nilainya adalah VO kuadrat per G. G. Bukan 1. Oh, iya. Gimana? Bisa dipahami? Ya. Paham ya? Jangan terkecoh. 30 kalau dimasukkan ke sini memang 1 jawabannya. Tapi di depannya kan ada VO kuadrat per G. Nah, 1 kali VO kuadrat per G. Berarti harusnya jawabannya bukan 1, tapi harusnya jawabannya VO kuadrat per G. Gitu. Jadi ini salah. Gitu. Yang ketiga nih, kita analisis bareng-bareng. Jarak terjauh yang dapat ditempuh bola atau menentukan nilai maksimum adalah sama saja dengan menurunkan fungsinya dan disama dengankan 0. Itu benar apa salah? Coba kalau menurutnya Mbak Cecil, benar apa salah nomor 3 ini? Langkah menentukan nilai maksimum itu, jadi fungsinya diturunkan, habis itu disama dengankan 0. Benar apa salah? Benar, Miss. Oh iya, betul. Ini nomor 3, kamu nggak disuruh nyari nilainya, jadi cuma disuruh nyari tahu caranya kayak gitu tak, nyari nilai maksimum itu. Kan benar, diturunkan sama dengan kan 0, nanti kan ketemu X-nya,
X-nya dimasukkan ke fungsi asal, cari yang maksimum mana, yang minimum mana. Selesai. Oke, gitu ya. Yang terakhir, jarak terjauh yang dapat ditempuh bola jika V0-nya 36 km per jam dan G-nya 10 meter per detik kuadrat adalah 2 meter. Nah, ini silakan dijawab sendiri ya. Dijawab sendiri. 3 udah bisa dibahas, yang 1 dijawab sendiri. Oke? Nanti kalau dijawab semua enak kalian kan. Ini ya, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan dari soal yang seperti ini? Langkah-langkahnya udah tahu ya. Tadi udah saya sampaikan, diturunkan sama dengan kan 0. Nanti ketemu X-nya. Nah, X-nya itu yang dimasukkan ke soal asal. Jangan lupa V0 sama G-nya diganti sama yang diketahui di soal. Miss, berarti kalau ngitungin nomor 4 tetap diturunkan dulu yang Yo iya no, sudutnya. iya no. Iya ya kayak nilai maksimum gitu diturunkan sama dengan kan 0. Nanti alfanya itu ketemu berapa, sudutnya dicari. Kalau udah ketemu alfa nanti dimasukkan ke soal asal. Cari yang nilainya paling besar itu berarti yang maksimum. Apakah benar yang maksimum itu 2? Ya, Oke. Miss, terima kasih, Miss. Nanti dicoba ya. Gimana? Sudah oke semuanya? Yang nomor ini? Aduh, Miss masih bingung. Yo, Rek, sinono, cekap bingung ya. Tadi udah dikasih tahu betulnya yang mana ya. Oke, mau dibahas nomor berapa lagi? Silakan. Mau dibahas yang nomor berapa lagi? Fajar Rahman itu ngobrol sama siapa sih? Kok diam guyu ambek ngomong gitu. Kamu ngobrol sama siapa sih? Sama temen, Miss, biar kelihatannya kayak di sekolah gitu, Miss. Nggak boring. Lah ya apa cara ngobrolnya? Ya, telepon gitu, Miss. Loh, kan ini lagi nge-zoom. Terus teleponnya gimana? Ya, di HP, Miss. Oh, sambil telepon gini, sambil zooman gitu. Teleponnya sama satu anak atau berami-rami gitu. Satu dulu, Miss. Oh, sama siapa ya? Coba tak lihat deh yang ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa itu siapa ya? Hmm, siapa ini ya yang ditelepon Fajar? Siapa? Restu ah? Kamu teleponan sama Restu ah? Oh, bukan. Enggak, Miss. Yang senyum-senyum itu sama Fajar itu bareng senyum itu kayaknya Cintia sama yang Sari kayaknya. Masa beda kelas ngobrolnya? Enggak, saya sama Lofi. Oh, sama Lofi. Oh gitu ya? Oh emang gitu ya? Oh saya tuh baru tahu. Maksudnya gimana caranya? HP-nya di samping gini. Oh video call gitu ah? Ya. Saya Oh. enggak. Apa? Ya kan tadi sebelumnya ada pelajaran kimia, terus saya dapat 7, dia dapat 5. Jadi kita kayak kok bisa lulus. Ya apa? Kan pelajaran sebelumnya kimia. Saya dapat 7, dia dapat 5. Terus kayak apa gitu loh, Miss. Kayak gitu soalnya. Cynthia itu mesti ngono loh. Kamu itu lek pas tugas, lek pas nganu itu bagus nilainya. Tapi lek pas ujian mesti bluwendes-bluwendes itu lho apa mesti. Lek koyo apa? Panik. Oh gitu. Tapi untungnya PTS itu bagus. Kemarin itu hampir sempurna, hampir 100 nilainya. Tapi lek pas ujian gitu mesti kena apa kayak kuisis cepet-cepetan, sokratif cepet-cepetan mesti nilaimu bluwendes. Kok kamu itu dredeg ngono. Jangan dredeg. Nanti kamu UTBK itu waktunya tambah sedikit loh ya. Dikurangin dredegnya. Tapi lek tugas mesti perfect nilainya bagus-bagus. Oke, lo kok tambah guyon. Ayo, guys, ini gimana, guys? Ini yang mau dibahas nomor berapa lagi? Halo.
Udah jelas semua dah. Sudah. Menan. Tapi mari wis pelajarannya buyar. Ayo dicek lagi kisi-kisinya. Sama soal UTS yang saya berikan kemarin yang masih belum jelas yang mana, ini kita bahas. Mas Abraham Ade juga boleh loh. Mas Abraham Ade tanya juga boleh. Mas Noval Nail ada yang mau ditanyakan? Pokoknya lah nggak bertanya saya nggak jelasin. Lek bertanya baru tak jelasin. Ini Mas Hafiz, Mas Rere, Mas Raja kok nggak dinyalakan kameranya kenapa? Yes. Hafiz ke toilet. Rifki Ramadan ke toilet. Rere ke kamar mandi. Raja lu kok nang kamar mandi kabeh lapo sih di kamar mandi? Kok berjamaah di kamar mandi? Ayo silakan. Udah di-download kan kisi-kisinya? Tak tampilin wes. Nah, dalam. Bis nomor 11, Miss. Kamu dari mana aja? Nang kamar mandi kok suwe men. Nomor 11. Kamar mandi, Miss. Ya, Miss, nomor 11, Miss. Menentukan turunan pertama dari fx yang diketahui. Nah, ini kan ya mudah aja. Jadi kalau nanti misalkan ada fungsi trigonometri gitu ya. Ini contoh ya. Ini soalnya kok nggak ada Miss ya, namanya aja kisi-kisi. Kisi-kisi ya nggak mengandung soal ya. Jadi hanya nanti kira-kira itu tentang apa sih yang keluar kayak gitu kan. Jadi misalkan ada fx sama dengan cos pangkat 3x gitu ya. Tentukan turunan pertamanya. Nah, jadi yang harus kamu lakukan apa dulu nih? Mas Raja, urutannya apa dulu? Su Patri, Miss. Berarti sudut dulu. Sudutnya berapa ini sudutnya? X ya. Berarti turunannya X berapa? 1. 1 nggak usah ditulis nggak apa-apa. Sudut pangkat. Nah, pangkat diturunkan.
Habis pangkat selesai, trigonometri. Cos turunannya apa? Min, sin, X. Gitu. Nah, berarti ini sama dengan min 3 cos kuadrat X dikali sin X. Sampai sini kamu menjawab, itu saya beri poin 20 sudah. Kalau kamu mau menjelaskan, mendetailkan, kayak mau dirubah ke bentuk yang lebih sederhana, itu juga boleh. Jadi ini kita kali 2/2. Terus ini sinnya kita masukkan, cosnya kita ambil, kita pecah gini ya. Berarti ini menjadi min 3/2 sin 2x kali cos x. Ini juga boleh. Sampai sini boleh, sampai sini boleh. Sampai sini, oh kemarin itu ini tak kasih nilai 18. Kalau sampai sini nilainya 20. Gitu. Gitu masalah dasar fil, maksud dari soal nomor 11. Jadi menentukan turunan pertama dari fx yang diketahui. Fx-nya itu berapa? Ya nanti soalnya dari soal UAS, cuma tentang menurunkan fungsi trigonometri kayak gitu. Gimana Mas Raja, udah oke? Ya, Miss. Sudah, Miss. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain Sama, mungkin Miss. Nomor 12, Miss. 12. Tentang menganalisis suatu permasalahan tentang aplikasi turunan dalam menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi di situ ada soal tentang gelombang tsunami yang diperkirakan akan memiliki puncak tertinggi mengikuti model dari Ft sama dengan 13,5 cos kuadrat 2T min 4 cos 2T dengan Ft dalam meter. Seperti tadi, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah ya, menentukan nilai maks nomor 12. Menentukan nilai maks. Yang pertama F aksen, Fx-nya diturunkan, habis itu disamakan dengan 0. Nah ini kamu turunkan, dicari F aksen T itu sama dengan berapa, terus disamakan dengan 0. Nah, nanti akan ada bentuk kayak gini, nah, di faktoran gitu. Ini dicari X-nya sama dengan berapa, yang ini juga dicari X-nya sama dengan berapa. Ingat, ini bukan soalnya ya, ini hanya ilustrasinya saja seperti ini. Cara menjawabnya, yang pertama diturunkan dulu, disama dengankan 0, habis itu difaktorkan. Ini nanti bentuknya akan ada faktor-faktor gitu. Terus faktor yang kiri dicari X-nya, faktor yang kanan dicari X-nya. Silakan nanti di rumah dicoba. Kalau ada kesulitan dalam menyelesaikan itu, silakan WA Miss lagi. Miss, Dalam. saya udah nyoba. Hmm. Itu ketemu nanti ada sin plus sin gitu, Miss. Itu jadi gimana? Difaktorkan. Yang depan itu kan nanti ada yang faktor yang sama dengan yang belakang. Itu dijadiin satu, dikeluarkan. Ya, ada kan yang sama? Suku depan sama suku belakang itu? Saya sin 4T sama sin 2T gitu, Miss. Harusnya sama-sama 2T lah. Oh, berarti nggak usah diubah yang Nggak usah yang 2 dirubah. cos 2 Sin cos 2T itu nggak usah. sin itu. Sin 2 alfa itu nggak usah. Ini kan nanti turunannya kan jadi 27, kok 27? 54 cos Iya. 2T dikali min sin 2T, betul? Iya, Miss. Dikurangi, ditambah 8 sin 2T. 2T. Betul? Betul? Nah, itu Betul, kan Miss. ada yang sama. Ada yang sama kan? Sin 2T-nya kan sama. Itu dipindah, difaktorkan, dipindah ke depan. Oke, Bu. F aksen T itu kan sama dengan 54 cos 2T dikali sin 2T. Ini min ya. Terus ini ditambah
8 sin 2T. Nah, ini 0 sama dengan, ini kan bisa dikeluarin. Berapa nih? 2 sin 2T dikali min 27 cos 2T plus 1. Plus berapa nih? Plus 4 nggak sih? Ya, plus 4. Gini kan? Nah, ini kamu cari sendiri. 2 sin 2T sama dengan 0. Berarti sin 2T sama dengan 0. Sin berapa yang hasilnya 0? Berarti kan 0, 180, 360. Berarti T sama dengan 0, 90, dan 180. Nah, ini masukkan ke FT. F0, F90, F180. Gitu. Yang ini juga sama nanti gitu. Diperlakukannya sama dengan yang sebelah sini. Nah, dari hasilnya ini nanti, mana yang paling besar? Dari hasilnya ini mana yang paling besar? Itu berarti ketinggian maksimum dari tsunami-nya. Nah, nanti ada kalimat lanjutan, rahasia tadi ya. Pokoknya kamu ketika sudah menentukan nilai maksimum, berarti kamu nanti bisa menentukan, nanti ilustrasinya itu, apakah suatu kota itu harus mengungsi atau tidak mengungsi jika gelombang tsunami-nya itu tingginya segini, gini. Kesimpulannya nanti apa? Itu Mas Arif, bisa dipahami? Bisa, Miss. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Ini Masya Allah udah pintar-pintar semua ya, udah nggak ada yang ditanyain semua, yang gimana ya? Saya menjadi guru merasa bangga, muridnya pintar semua. Kamu ngerjain apa, Abraham? Ngerjain pelajaran apa? Yang tugasnya itu ah? Kamu belum garap? Ah? Oh beda. Oh iya, membetulkan. Oke lah, baik. Oh nggak masuk. Iki wis buyar ah. Loh, rek iki wis mari ya? Sudah. Astagfirullahaladzim. Ya, mohon maaf bisa anu ya. Lebih ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya. Itu tadi ada lagi sisi PAS yang akan kalian kerjakan nanti di PAS ya. Belajar ya nak ya. Kalau nggak ngerti langsung PM Miss Adib. Insya Allah kalau Miss Adib longgar tak bales ya. Tuh. Kebanyakan nanti saya ambil dari soal PTS. Tapi ingat bukan itu soalnya. Biasanya angkanya bisa diganti gitu ya. Jangan dihafalkan. Tapi dipahami caranya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas dari saya dalam menjelaskan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.